Jika kualitas beragama semakin lama semakin menurun, apakah kita yang hidup saat ini bisa mengikuti kualitas agama seperti pada masa Nabi? Jika Rasul sudah membicarakan bagaimana caranya, berarti Rasul sudah membicarakan ini yang benar. Adapun yang mengatakan itu hanya sarana, kalau ada sarana yang lebih baik daripada sarana Rasul, maka sarana itu yang harus diikuti, itu batil. Maka sering sekali ana mengatakan bahwa yayasan ini adalah sebuah penyakit yang harus, pun ketika dia telah berdiri sering membawa penyakit. Jika kualitas beragama semakin lama semakin menurun, apakah kita yang hidup saat ini bisa mengikuti kualitas agama seperti pada masa Nabi? Maha suci Allah yang mempertahankan sampai zaman kita sekarang bagaimana cara Nabi melakukannya. Keterangannya sudah ada, dijaga oleh Allah walaupun 1400 tahun telah berlalu wafatnya Nabi kita tercinta. Apa yang dikerjakan Rasul, apa yang disampaikan Rasul sampai sekarang masih ada, masih Allah kekalkan di permukaan bumi. Tinggal permasalahannya siapa yang akan ikut, siapa yang akan mengamalkan, siapa yang akan patuh dan taat. Adapun kualitas beragama semakin lama semakin turun, itu dinilai dari angka mayoritas. Penilaian dari angka apa? Angka mayoritas. Bukan berarti menafikan adanya orang-orang yang mengikuti Rasul kita tercinta secara luar biasa. Kualitas agama menurun bukan berarti semua manusia turun agama, enggak, angka mayoritas manusia. Kalau bicara angka individu, kalau bicara individu hal yang berbeda. Ini orang taat, ini orang luar biasa taatnya, ini kurang ketaatannya, ini melencengnya juga ada yang melenceng sekali, ada yang tidak terlalu dan semacamnya, sesuai dengan takaran masing-masing. Tapi angka mayoritas manusia makin lama kualitasnya makin turun. Maka ini hukum mayoriti dan bukan hukum per individu. Adapun per individu, adanya orang-orang akhir zaman, kata Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yang menegakkan sunnahku, dia mendapatkan pahala menegakkan sunnah, pahala 50 orang dari kalian, kata Nabi. Karena perjuangan yang luar biasa untuk menegakkan sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan penentuan hisab? Dan untuk mengetahui bulan Ramadan, karena sebagian orang mengatakan itu hanyalah sarana untuk mengetahui datangnya bulan. Ini adalah cara menentukan Ramadan. Dan cara menentukan Ramadan, Rasul sudah berbicara bagaimana caranya. Rasul sudah membicarakan bagaimana caranya. Ketika Rasul sudah membicarakan bagaimana caranya, berarti Rasul sudah membicarakan ini yang benar. Maka kewajiban kita adalah mengikut apa dan bagaimana cara Rasul mengajarkannya kepada kita, mengamalkannya kepada kita. Wallahu a'lam. Adapun yang mengatakan itu hanya sarana, kalau ada sarana yang lebih baik daripada sarana Rasul, maka sarana itu yang harus diikuti, itu batil. Karena Rasul telah mengajarkan dan memerintahkan dengan perkataan beliau, maka inilah yang benar. Maka mengikuti cara Rasul, yaitu idza ra'aitumuhu, apabila kalian melihat hilal, fasumu. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, apabila kalian melihat hilal Syawal, fa'aftiru, maka berfitrilah. Tinggalkan Ramadan karena hilal Syawal sudah terlihat. Di sini jelas bahwa Rasul mengajarkan cara melihat Ramadan masuk, cara melihat Ramadan keluar yang benar. Maka kita ikuti yang benar itu. Karena tidak ada cara lain diajarkan oleh Nabi kita tercinta SAW kecuali itu.
Nah, orang yang sudah mengenal sunnah tapi masih terpengaruh ajakan menghadiri acara seperti tahlilan dan yang lainnya, bagaimana Ustaz? Ya, manusia lemah dalam pengamalan. Manusia lemah dalam pengamalan. Kita doakan semoga kokoh mengamalkannya. Kita tidak bisa memaksa manusia dalam melakukan ketaatan. Seperti yang Anda katakan, kita tidak bisa memaksa manusia. Hal yang sama dalam maksiat. Ada orang yang tahu itu maksiat, dia kerjakan juga. Tapi dia tahu itu adalah maksiat. Kalau dia tahu itu adalah salah, dia kerjakan juga. Secara ilmu dia tahu salah. Mirip dengan orang yang sudah tahu itu adalah maksiat dan masih mengerjakannya. Apa hukumnya tidak bertegur sapa hanya karena masalah di sebuah yayasan? Apakah perlu kita jawab? Masalah yayasan kemudian tidak bertegur sapa, masalah duniawi, bukan masalah inti, lalu tidak bertegur sapa. Yayasan itu hanya sarana. Yang benar adalah dakwah. Tujuan intinya adalah menyuarakan dakwah. Yayasan hanya sarana. Karena ketika kita buat sekolah, buat masjid pengajian seperti ini, kalau tidak di bawah yayasan, secara legalitas negara kita tidak diizinkan membuatnya. Ya atau tidak? Nggak bisa, harus di bawah yayasan. Maka sering sekali Anda mengatakan bahwa yayasan ini adalah sebuah penyakit yang harus ada. Sebuah penyakit yang harus ada. Itu yang Anda katakan. Kalau tidak ada, kita tidak bisa membuat sekolah. Kalau itu tidak ada, kita tidak bisa membuat pendidikan. Tidak diizinkan oleh negara kita, ilegal. Tapi yayasan itu harus di bawah yayasan, di bawah sebuah peraturan negara kita. Namun ketika dia telah berdiri, sering membawa penyakit. Di antaranya ini, tidak tegur sapa ini. Maka hati-hati. Anda ingin support yayasan atau support dakwah? Kalau cuma support dakwah, jangan masalah yayasan menjadi penghalang dakwah. Atau penghalang yang lebih daripada itu. Ukhuwah Islamiyah adalah tujuan utama. Tujuan syariat menjadikan kita bersaudara. Maksud daripada maksud syariat. Umat ini harus satu kesatuan. Rusak gara-gara penyakit bernama yayasan tadi. Maka jangan sampai hal ini terjadi. Bagaimana cara mendakwahkan? Kalau mendakwahkan itu tidak bisa satu cara, karena kemampuan orang menyampaikan berbeda-beda. Bagaimana cara mendakwahkannya adalah yang penting disampaikan dengan akhlakul karimah. Bagaimana cara menyampaikannya, cari masing-masing. Karena cara menyampaikan, manusia punya kemampuan yang berbeda-beda dalam cara menyampaikan. Oleh karena itu yang dikatakan oleh Nabi SAW disampaikan dengan lemah lembut. Perintahnya sampaikan dengan lemah lembut, bukan diatur cara menyampaikan, bukan. Harus begini redaksi untuk menyampaikannya, tidak begitu. Namun Nabi mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zanah. Kalau lemah lembut ada pada sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi indah. Innallaha rafiqun yuhibbur rifq wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal 'unf. Allah itu Rabb yang maha lemah lembut dan mencintai kelemah lembutan, dan akan memberikan untuk sesuatu yang lemah lembut apa yang tidak Allah berikan kalau dengan cara yang tidak lemah lembut. Allah akan berikan kepada suatu cara yang di dalamnya ada lemah lembut apa yang Allah tidak berikan kepada yang di dalamnya penuh keras, kasar.
Ya. Di sini akhlak menyampaikan, tutur kata menyampaikan yang diperintahkan untuk dijaga. Soal retorikanya bagaimana, bagaimana cara menyampaikannya, redaksinya bagaimana, tidak diatur dalam syariat. Silahkan. Tapi sampaikan dengan lembut, jangan pakai marah-marah.